Oke, selamat datang. Nama saya Yogi Handoko. Kali ini kita membahas tentang proposal pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Riau. Yang pertama, kita membahas latar belakang Provinsi Riau dari aspek geografis sebagai gerbang strategis Selat Melaka, di mana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki keunggulan komparatif secara geografis karena terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Posisi ini menempatkan Riau sebagai koridor utama dalam jaringan perdagangan internasional dan pusat penghubung arus barang antar negara. Salah satu pilar kekuatan geografis ini adalah Kota Dumai, yang berfungsi sebagai kota pelabuhan industri dan pintu keluar masuk utama bagi komoditas ekspor unggulan nasional menuju pasar global. Lalu yang kedua, aspek ekonomi sebagai kontributor utama ekonomi nasional. Riau mencatat di tahun 2024 menyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB sebesar 1.112 triliun, di mana kinerja ekspor mencatat proporsi 26,49%, dan di sisi stabilitas investasi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tercatat 31,74% yang menunjukkan keberlanjutan ekspansi industri di Riau. Lalu yang ketiga, mengenai aspek demografis dan ketenagakerjaan. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 385 triliun pada tahun 2024. Konsumsi yang besar ini menunjukkan bahwa selain menjadi basis produksi, Riau juga merupakan pasar konsumen yang potensial bagi berbagai sektor industri dan jasa lokal. Yang keempat, mengenai aspek sosial budaya dan dinamika masyarakat. Net ekspor antar wilayah yang mengalami kenaikan pesat hingga mencapai nilai 94,02 triliun pada tahun 2024. Selain itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 13,01% pada tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika aktivitas sosial dan kemasyarakatan yang kuat di tengah warga Riau. Tabel kondisi makroekonomi di Provinsi Riau. Indikator makro yang pertama, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau 3,52%, di nasional 5,05%. Ini menunjukkan Riau perlu peningkatan atau penguatan di luar sektor komoditas. Lalu nilai PDRB di Provinsi Riau 1.112 triliun, sedangkan di nasional 22.737 triliun, di mana Riau merupakan kontributor nomor 5 terbesar di nasional. Ini menunjukkan kekuatan Riau yang sangat besar menyumbang untuk Indonesia. Lalu yang ketiga, laju PKRT di Provinsi Riau tercatat 4,78%, sedangkan di nasional 4,82%. Kondisi konsumsi rumah tangga dalam keadaan baik dan sejalan dengan tren konsumsi nasional. Lalu yang terakhir, kontribusi PMTB. Di Provinsi Riau tercatat 33,29%, sedangkan di nasional hanya 29,33%. Riau memiliki porsi investasi yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain, daerah lain maksud saya. Hal ini sinkron dengan status Dumai dan Riau sebagai pusat industri sawit dan migas yang memang membutuhkan modal fisik besar. Porsi ini rata-rata terjaga di angka 33% selama 5 tahun terakhir. Lalu ada indikator yang sudah baik, yaitu investasi yang tadi PMTB, bahwa Riau memiliki porsi investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini menunjukkan Riau sebagai destinasi utama bagi penanaman modal fisik. Lalu yang kedua, perdagangan antar wilayah. Net ekspor antar wilayah melonjak di angka 94 triliun, menunjukkan bahwa Riau sukses menjadi pemasok kebutuhan bagi provinsi lain. Lalu ada indikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, diversifikasi ekspor. Ketergantungan Riau yang sangat tinggi terhadap ekspor ini membuat ekonomi Riau sangat rentan. Diperlukan percepatan hilirisasi agar nilai ekspor tidak hanya bergantung pada harga bahan mentah. Lalu yang kedua, bagian indikator yang perlu ditingkatkan yaitu konsumsi pemerintah. Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah yang hanya 0,69
pada tahun 2024 perlu ditingkatkan melalui optimalisasi penyerapan anggaran untuk stimulus ekonomi daerah. Lalu kita melihat sektor ekonomi prospektif. Jika kita melihat dari sektor unggulan dan pengeluaran, maka kita bisa melihat konsumsi rumah tangga PKRT yang mencapai 385,16 triliun ini menjadi salah satu sektor yang prospektif. Yang kedua, potensi kelompok konsumsi. Ini bisa menjadi potensi di bagian penjualan makanan dan minuman. Peluang besarnya adalah hilirisasi komoditas lokal seperti sawit, nanas, dan komoditi lain. Lalu ada juga di transportasi logistik yang nilai transaksinya juga besar di 108 triliun. Ini relevan dengan posisi Dumai sebagai hub penghubung antar negara. Lalu potensi lainnya adalah perumahan. Konsumsi 35,65 triliun untuk furnitur dan alat-alat perumahan. Lalu selanjutnya hilirisasi sawit dan jasa industri. Di Riau, khususnya di Dumai, ini banyak kita harapkan bahwa UMKM dapat masuk ke sektor oleochemical, di mana UMKM bisa memproduksi sabun, deterjen, dan sampo secara mandiri. Lalu yang terakhir, perdagangan antar wilayah. Karena kita melihat net ekspor antar wilayah di Riau itu melonjak 94 triliun, maka ini perlu ditingkatkan lagi. Bagaimanapun di Riau juga memiliki akses infrastruktur, salah satunya adalah tol. Jadi kita harus memanfaatkan tol ini sebagai menambah nilai net ekspor antar wilayah. Lalu usulan kebijakan yang pertama, solusi inovatif UMKM. Lalu kita harus mendukung FMCG lokal untuk memproduksi kebutuhan harian yang berasal dari nenas, sagu, sawit untuk menangkap pasar domestik yang bernilai 385 triliun. Lalu kita mengusulkan untuk memiliki platform digital daerah untuk efisiensi distribusi dan daya saing harga. Lalu kita perlu adanya pemanfaatan pasar konsumsi. Kita perlu adanya rumah kemasan, standarisasi, dan teknologi pengemasan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari makanan yang diproduksi oleh UMKM. Lalu kita butuhkan juga hilirisasi sawit mandiri. Produksi sabun, oleochemical, deterjen, dan furnitur itu harus ditingkatkan. Lalu 4.3, integrasi hilirisasi sawit yang saya usulkan adalah micro refinery. Ini merupakan insentif bagi pabrik penyulingan skala kecil melalui kemitraan teknologi yang memaksa korporasi besar untuk membantu para penyuling skala kecil. Lalu selanjutnya, local content requirement. Kita memandatkan perusahaan besar atau korporasi besar menyerap 20% produk operasional dari UMKM lokal. Lalu kita juga mendorong untuk hilirisasi PKE. PKE ini adalah palm kernel expeller, yaitu produk sampingan dari sawit yang biasanya dijadikan pakan ternak. Jadi kita biasanya di Dumai produk sampingan sawit ini adalah diekspor, 100% diekspor. Jadi kita minta untuk hilirisasi PKE agar pakan ternak ini tidak lagi sepenuhnya diekspor, tapi kita olah sendiri di lokal, di Dumai khususnya. Lalu ini digunakan untuk mengembangkan industri peternakan, baik itu di Sumatera Utara atau di Riau sendiri. Karena yang dapat saya lihat bahwa kita memiliki ironi mengenai PKE ini, di mana kita 100% ekspor. Lalu di negara tujuan, di New Zealand, di India, atau di Australia, pakan ternak PKE ini digunakan untuk menghidupi pakan ternak mereka. Lalu ironinya adalah pakan ternak itu diekspor atau diimpor ke Indonesia dan dijual sebagai makanan kita.
Jadi kenapa kita tidak melakukan hilirisasi PKE untuk langsung mendapatkan pakan ternak dan mengolahnya menjadi live feedstock. Lalu yang terakhir, usulan kebijakan, optimalisasi antar wilayah. Kita perlu memiliki pusat konsolidasi logistik di Dumai untuk pengiriman kolektif via tol Trans Sumatera. Lalu digitalisasi rantai pasok PKE ke sentra peternakan provinsi tetangga. Ini berhubungan dengan yang PKE yang dibahas sebelumnya. Lalu kita perlu mendorong subsidi sertifikasi. Jadi kita membantu para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi SNI agar produk-produk dari UMKM Riau ini bisa kompetitif di pasar nasional. Lalu kesimpulan, ekonomi Riau sangat solid dengan PDRB 1.112 triliun pada tahun 2024, ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 385 triliun yang tumbuh 4,78%. Lalu kita melihat ironi hilirisasi sektor sawit. Ya, kita melihat supply chain yang tidak efektif dalam pengelolaan PKE sampai menjadi daging yang kita makan atau kita konsumsi di Indonesia. Lalu strategis UMKM Riau harus bertransformasi menjadi pemain industri melalui mikro refinery dan pengolahan pakan ternak mandiri yang terbukti dapat menekan biaya pakan hingga 14-20%. Lalu optimalisasi logistik dan pasar, memanfaatkan lonjakan net ekspor antar wilayah yang 94 triliun dengan membangun distribution hub di Dumai guna menguasai pasar nasional via infrastruktur tol. Sekian dari saya, terima kasih.